Just the phone, politiknya juga pop. Just the phone, ruang publik just the phone. Baik, kita sudah masuk tema kita yang kedua pemirsa, Perpres anti kriminalisasi, begitu katanya. Yang baru sebuah wacana sebenarnya. Dan kita kedatangan dua orang narasumber, Pak Said Didu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di News.pol. Mas Ferry juga selamat malam, terima kasih sudah hadir kembali di News.pol malam hari ini. Jadi benar, Perpres anti kriminalisasi. Ini Perpres atau Inpres, Ya. terserah ya yang mana. Tapi wacana kan? Diusulkan wacana supaya ada Perpres atau Inpres anti kriminalisasi ini. Apa sebenarnya fungsinya? Kalau latar belakangnya sejauh yang saya pahami nanti tentu banyak juga yang bisa didiskusikan di sini karena penyerapan anggaran itu masih terlalu rendah. Oke. Ya, baru 25,92% kira-kira begitu. Kita nanti lihat dengan itu salah satu penghubungnya adalah karena pejabat itu takut mengambil kebijakan katanya begitu ya. Ke Pak Said Didu terlebih dahulu. Apa sih yang ditakuti? Apa sih sebenarnya Pak? Saya pikir Impres ini atau Perpres ini dibutuhkan di saat tadi banyak ruang gelap penegakan hukum. Pasar gelap. Pasar gelap penegakan hukum. Kalau itu terjadi maka Perpres ini sangat dibutuhkan oleh seorang pejabat. Karena ruang gelap itu. Nah, kalau penegakan hukum betul untuk memenjarakan penjahat dan meluruskan orang keliru, itu saya pikir nggak perlu Perpres ini. Nggak perlu ada Perpres ini. Tapi kenyataan sekarang banyak memenjarakan orang keliru dan membebaskan penjahat. Ini yang bahaya sehingga dibutuhkan Perpres bagi seorang pejabat. Fakta menyatakan bahwa saya katakan penyerapan anggaran ini betul penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah ketakutan. Dan di kementerian yang sangat besar, tidak perlu saya sebutkan. BUMN. Bukan, proyeknya kecil, paling kecil situ, itu 100 miliar setahun. Tuh, Oh justru itu paling kecil ya? Paling kecil ya? Tapi asetnya paling banyak. Asetnya paling banyak. Jadi yang paling besar kira-kira? Paling besar ini ada yang sudah mengembalikan dan meminta kepada Presiden kami tidak mau melaksanakan karena takut. Dan itu menyangkut kepada kepentingan orang banyak. Infrastruktur yang sangat dibutuhkan Kementerian oleh negara. PU berarti? Infrastruktur soalnya. Mas ini Nggak bukan ada infrastruktur energi, ada infrastruktur. energi SDM berarti. Ya, Ini ya. ketakutan. Dan dia sudah takut dan meminta menterinya tolong anggaran ini dikembalikan ke Presiden, kami nggak berani mengeksekusi. Nah, ini berdampak sekali karena begini, problemnya. Pak, saya mau catat waktu Bapak hadir di sini, Bapak pernah ceritakan bahwa begitu seriusnya ancaman kriminalisasi itu, sehingga seorang pejabat yang misalnya di tingkat paling atas harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh semua anak buahnya sampai di pelosok Indonesia ini, sekali yang di bawah melakukan kesalahan, dia akan kena hukuman atau kriminalisasi. Nah, betulkah begitu? Karena ini adalah ada fakta integritas yang diwajibkan oleh Kementerian Keuangan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. Dan kuasa pengguna anggaran bisa proyeknya tuh di Papua sana, kuasa pengguna anggarannya di Jakarta. Apapun yang dilakukan di sana dia ikut bertanggung jawab. Dari rangkaian itu ya sampai ke bawah ya. Saya sebagai orang saya engineer. Apakah saya harus bertanggung jawab sementara saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi karena di atas materai maka orang ini kena. Nah, menurut saya dan ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali, hanya karena kewenangan Kementerian Keuangan tanda kutip memaksakan pejabat yang mau menerima uang dari negara menandatangani fakta integritas. Kalau nggak ditandatangani maka anggarannya tidak dicairkan dari rekening Kementerian Keuangan negara kepada rekening program tersebut. Nah, ini menurut saya dari segi hukum saya tidak mengerti. Menurut saya apakah pantas saya nggak ngerti apa yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen yang ada di Papua sana. Saya kuasa pengurangan kok saya juga ikut ditangkap. Nah, itu sering terjadi. Nah, yang kedua sebenarnya begini, ada problem besar birokrat begini. Saya birokrat, saya pimpinan proyek di umur 25 tahun sudah 30 juta dolar dan sampai orang itu selesai menjabat tidak ada namanya pertanggungjawaban akhir dan Anda sudah bebas dari hukuman. Jadi sampai meninggal mereka, kalau dia pernah menjabat dan kuasa pengguna anggaran, dia terancam hidupnya sampai meninggal. Karena tidak pernah ada, menurut saya harus ada mekanisme bahwa pejabat pada saat sudah menjabat dia pertanggungjawabkan, diperiksalah oleh BPK, BPKP, kalau perlu KPK dan menyatakan Anda sudah bersih, selesai. Karena pada saat sudah pensiun pakai tongkat pun masih bisa dipanggil dan tidak dibiayai oleh negara sama sekali. Nah,
bagi seorang pejabat yang menghadapi resiko itu, maka kalau dia normal, manusia normal, mending tidak ngambil keputusan supaya tidur nyenyak nanti. Kita ke Pak Itulah Asep nih. kenapa anggaran tidak cair-cair. Pak Asep, dilihat dari ceritanya Pak Said Didu itu mau ada kekhawatiran. Ceritanya agak menyedihkan loh, Pak. Iya, Ceritanya agak agak menakutkan. Tenang aja, saya juga pernah jadi birokrat. Gini Oke, Pak, oke, ya. ini aturan hukum yang bicara dan ketakutan, bicara dua hal. Hukum menentukan. Orang boleh dihukum, tidak dihukum, kita menyal ajas nullum delictum. Ya. Ada aturannya, harus diatur dengan undang-undang. Jadi orang nyatakan dihukum, ada penghapusan hukum, ada peringanan hukum, itu harus undang-undang. Jadi sekali lagi harus dengan undang-undang. Nah, sekarang ada ketakutan, ya. Kan ini proyek itu diatur dengan mata anggaran kan, nomor Ya. anggaran, nomenklatur. Kalau saya dengan prosedur nggak ada masalah. Cuma kan ada ketakutan. Kalau saya duga ini ada penyalahgunaan penegak hukum tadi kan. Istilahnya jadikan ATM, jadikan apa. Itulah saya jadi. Kalau saya jadi birokrasi nggak usah takut. Nomenklaturnya jelas, anggarannya jelas, nomor anggarannya jelas. Nah ketika itu dilakukan, nggak ada masalah Pak sekali lagi ya. Nah kalau sekarang ada namanya perpres, inpres. Ini derajatnya di bawah undang-undang. Kita mengenal struktur bawah teori, hierarki perundangan. Tidak boleh undang-undang dikesampingkan inpres. Lo enak-enak aja ke pres, inpres. Ngerti apa enggak mereka ini? Kok bikin menyampingkan orang tidak bisa dihukum? Judulnya juga udah salah. Undang-undang anti kriminalisasi. Kalau kriminalisasi 1 semester saya bisa kuliah. Oh, iya, Udah iya. anti tidak. Iya, iya, Waduh iya. amat bikin judul ini. Anti kriminalisasi, yang benar anti mutilasi kalau dia. Kan pencurian nggak ada. Kalau orang kan mencuri dihukum. Iya. Supaya nggak dihukum. Anti mencuri. Sejak kapan ada judul namanya anti mencuri? Ini juga anti kriminalisasi. Parah tuh judulnya. Satu parah dari judul, nomenklatur judulnya. Nggak lulus Kedua, loh, ujian. aturan hierarki perundang-undangan nggak bisa. Tapi lebih ini lah Pak. Kita nggak usah takut. Ketika bapak-bapak yang katakan punya pengguna anggaran, kuasa anggaran, ya melaksanakan anggaran, jurisprudensi tetap Mahkamah Agung ada 3 hal. 1, negara tidak dirugikan, bapak tidak terima uang, kepentingan umum terlayani, itu bukan perbuatan pidana. Oh, tapi kalau ngomong enak. enak. Yang masuk, yang dipanggil, yang Sebelum masih duduk ke, nih, Ya, gini, pasal 2 pasal itu kan pada diri atau orang lain dan Iya. tapi di anggaran kan tidak memperkaya orang lain kan, Iya. bapak nggak sangat tidak ada tuh memperkaya orang lain di anggaran. Tapi kalau nanti Pak pasal yang diterapkan itu kan biasa gitu, memperkaya orang lain. Gini, kan di anggaran misalkan bikin jembatan, bikin bangun jalan, kan tidak ada memperkaya orang lain. Kan ada perjanjian kontrak. Kontrak. Kalau selama benar kontraknya, aturannya benar. Saudara. Yang jadi salah sekarang mindsetnya pejabat ketika punya proyek, rebutan dapat upah. Saya gini, saya sering sekali menghadapi persoalan ini. Ya. Pada saat kita sudah menghadapi penyidik, kita memakai begini. Anggaplah kita melakukan pelanggaran di ke laut. Itu ada 21 undang-undang mengatur. Kita memakai undang-undang A, diperiksa pakai undang-undang B. Nah itulah Ya. kreatifnya penyidik Nah, yang salah yang itulah. sering protes oleh Johnson. Tidak boleh prosedural para penyidiknya. Dia nggak ngerti hukum, belajar ke kampus dia, Tapi kampus saya, kampus susah, dia. dia nggak belajar hukum, tapi dia berkuasa, sangat berkuasa. Ya itulah sarjana hukum yang ngawur, Pak. Nah, tapi Jadi memang tapi- ada persoalan mendasar yang dimunculkan oleh Pak Didu, yaitu namanya soal interpretasi hukum. Iya. Nah, kan? Ya. Nah, itu maksudnya. Pertanyaannya adalah kalau ini soal interpretasi hukum, apa ia justru eksekutif yang bikin dalam bentuk kepres atau inpres? Ya. Kan eksekutif Ya, ya. juga yang Ya. bikin ketentuan itu. Iya. Ya kan? Ya, ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan Fakta Departemen integritas Keuangan dan segala macam loh. gitu ya. Jadi jangan dia yang bikin, Betul. ya kan? Dia juga yang bermain di gendang itu, tapi dia juga yang Nah, akhirnya yang bikin ini agak peraturan. menarik adalah gini. Gitu dong. Ini kan persoalannya fakta integritas segala macam di Kementerian Keuangan. Ya. Itu Pak Wapres lebih tinggi apa tidak ya dibandingkan Kementerian Keuangan? Atau Pak Presiden tinggian mana ya sama Menteri Keuangan ya? Ya itu Nah, dia. secara Benar, beberapa Joel. kepala daerah juga kan aman-aman saja, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu karena ya tadi ada oknum penegak hukum yang menyalahgunakan. Ya, betul. Kedua Justru. juga ada pejabat emang juga cari keuntungan, cari Enggak, THR. tapi kalau seperti tadi kata Pak Saididu kan dari rangkaian yang begitu jauh Panjang, dari sebuah kantor di kementerian sebagai kuasa pengguna anggaran sampai proyeknya dilaksanakan di Papua atau di mana. di hukum dikenal kesalahan jabatan. Kalau di atas perintah di kementerian tidak kena. Oke, Kalau dia kan nggak bisa. itu yang penting. Pelaksana Jadi kena walaupun yang siapa? di tengah-tengah Nggak bisa. salah, Bapak yang nggak perlu menyalahgunakan siapa di takut. bawah. Nah, Boleh nggak kita Tapi ke Mas minta Ferry jabatan. terlebih Ferry, dahulu? coba, Coba, Mas Ferry, kalau saya membaca dari Pak Sadidu adalah kekhawatiran adanya masalah interpretasi hukum tadi. Menggunakan undang-undang A dalam proyek ini, nanti diperiksa penyidik undang B, C, D, atau Z gitu loh. Ya, nah soal mengenai isu soal keluarnya Kepres ini atau Inpres ini, menurut saya juga tidak bisa dilepaskan dari masalah yang dikhawatirkan oleh pemerintah bahwa di dalam penggunaan anggaran di APBN sekarang itu
penyerapannya rendah tadi. Ya, yang tadi Nah, ini 25 sekian persen. semua. Bukan cuma masalah hukumnya, tapi juga masalah soal keterlambatan pemerintah saat ini mengkonsolidasikan masalah-masalah baik di parlemen maupun di pemerintah sendiri. Di parlemen ada soal KMP, KIH, di pemerintahan ada soal nomenklatur, struktur organisasi dan pengisian Kan segala KMP macam. sih itu yang Nah, buat. menurut saya, Pak, kesalahan ini juga bisa dirunut pada saat tim transisi. Oke. Pemerintahan sekarang ini, waktu itu rapat-rapat, kalau memang sudah setuju membentuk nomenklatur yang baru, seharusnya langsung sudah selesai begitu pemerintahan ini dilantik, presiden dan wakil presiden bekerja, menteri-menteri dibentuk, sudah harus mulai, paling waktunya cuma setengah sampai 1 bulan, kemudian diisi oleh personalia, bisa jalan. Nah ini dalam kurun waktu 9 bulan sekarang memerintah, nggak jalan. Padahal Nomenklaturnya belum, pengisian. Begini, Pak Presiden, government jadi spending ini sekarang penyerapan anggaran diharapkan. rendah, jangan merusak tatanan hukum, sistem hukum yang ada akhir-akhir perundangan, Menurut jangan saya, dilanggar dengan Kepres. menurut saya Bikin Kepres aja ini, undang-undang, Kepres susah ini atau Impres ini kan pengen minta nih, maksudnya diskresi, pengecualian. Kalau ada pejabat-pejabat, kuasa penggunaan anggaran dan segala macam melakukan hal-hal untuk pelaksanaan proyek-proyek segala macam itu dilindungi, Oke. semacam dilindungi dari soal Supaya jangan soal takut, hukum. supaya jangan Tapi takut. aturannya Bukan, udah bukan supaya jangan takut, supaya dia bisa melanggar sesuatu dengan alasan untuk mencapai tujuannya. Padahal enggak. Government spending, Pak Said Didu. Tapi Ini pada sekarang pokok pangkalnya kata Ferry di government spending yang bermasalah dari pembuatan Ini nomenklatur ada baru. Dia Gini bikin loh. departemen baru gimana? Kan susah. Kok disalahin Masalahnya menurut saya, orang? jadi bukan soal hukumnya semata, Oke. tapi soal ini. Soal yang jangka pendek ini tidak terselesaikan. Presiden ngomong tentang jangka panjang. Government spending sekarang diharapkan sebagai satu-satunya jawaban pemerintah ini supaya survive. Kalau government spending ini sampai akhir tahun ini nggak jalan, memang negara ini berantakan dan Oke. rakyat menderita, Pak Said. Saya Ini- birokrat. Saya sebenarnya balik ini- ke kisah ini- si birokrat. ini pisau bermata dua. Ya. Kalau Anda berikan perlindungan terlalu besar kepada birokrat, maka pada saat dapat pejabat yang nakal, makan nakal lah dia. Kan tidak ada jaminan Iya, juga. saya setuju. Nakal dan Jadi imun. maka dia akan melindungi kenakalannya. Yang menurut saya paling penting adalah kumpulkan penegak hukum, samakan penafsiran. Apa sih penafsiran merugikan negara? Apa sih menguntungkan orang lain? ya. Apa sih penafsiran tentang melanggar ketentuan? Nah, dan pisahkan antara apakah orang ini memang penjahat atau orang keliru. Ya. Kalau orang keliru, luruskan. Dan diluruskannya tidak perlu pidana, bisa denda, bisa macam-macam. Saya pikir itu saja kumpulah Jaksa Agung, Kapolri dengan ini. Berarti itu kan Tapi urusan betul. yudikatif, bukan Nah, urusan eksekutif. Iya, tapi maksud Kalau itu saya, menurut saya Iya. ini kan Jaksa Agung kan jaksa negara, bisa dong menafsirkan. Pak, Itu pimpinannya lah. ketemu, tapi kan kerocok-kerocoknya kan usaha. Enggak, tapi begini kalau ditafsirkan dan dikeluarkan ini, saya pikir dibaca. Saya bilang begini, saya sering sekali berhadapan dengan penyidik. Kadang-kadang kita ikut mengajari, Pak begini sebenarnya kejadiannya, begini kejadiannya. Oke saja. Nah, jadi maksud saya, Impres atau Perpres tentang ini, menurut saya, ini juga harus hati-hati betul. Karena nanti siapa tahu, wah sudah ada Perpres Perpres atau melindungi. Impres. Maka orang nakal berebutlah jadi pejabat karena sudah dilindungi. Iya. Nah, jadi menurut saya yang perlu dilakukan adalah, udahlah, penegakan hukum berprinsiplah, penjarakan orang jahat dan luruskan orang keliru. Ya, saya lihat ini Pak Said ya, kelihatannya pemerintah eksekutif, presiden, wakil presiden cenderung menyalahkan soal ini. Ya. Ketakutan, kekhawatiran ini. Padahal sebenarnya ada problem kesalahan yang Ini dilakukan biasa oleh internal ini mau pemerintahan menyalahkan pemerintah ini lagi cari-cari Cari-cari masalah, ini, terlambat, menunjukkan spendingnya nggak government banyak. spending nggak ada, Nah, ini karena ketakutan pelaksanaan- gitu. Kemudian ada, ini kan turunan dari undang-undang penyelenggaraan pemerintah. Keluarnya Kepres ini. Jadi payung hukumnya itu. Tetapi kalau menurut saya ini jadi hal khusus dan berbenturan dengan soal hukum. Diskresi ini menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan Tapi di ranah hukum tapi ini. bisa jadi, karena, ya. karena ini konteksnya lain. Tapi bisa jadi berkaca juga dari mereka yang pernah menjadi pejabat di pemerintahan sebelumnya. Ya. Pemerintahan Pak Saya- SBY saya- misalnya yang kemudian sekarang baru diperiksanya. Enggak. Iya dong, Ini- udah selesai masa itu, jabatannya, iya. baru diperiksa Itu sekarang. memang bukan itu- hanya enggak. pemerintah ini. Tapi loh. kalau Saya dilihat setuju ada masalah hukum seperti itu. Saya pernah di penjara juga karena nentang
tentang kenaikan harga BBM ya. Teman-teman yang di penjara itu banyak yang pensiunan juga. Iya. Jadi yang tadi saya setuju, tapi itu kan penyempurnaan yang ada di ranah hukum. Tidak dalam konteks eksekutif sekarang dikaitkan dengan kepanikan terhadap pengeluaran pemerintah ini sekarang. Ini menurut saya ini statement panik dari eksekutif, presiden dan wakil presiden yang cenderung menyalahkan sesuatu yang bukan di ranahnya. Jadi terburu-buru begitu istilahnya. Tapi kita mungkin gampang cari data lah ya. Tadi yang takut, yang di penjara, berapa pejabat yang nggak di penjara, berapa pejabat yang nggak takut, lebih banyak proyek jalan daripada yang takut tadi. Sekarang untungnya berapa tahun ke belakang? Jadi berdasarkan tadi Pak Saididu juga memberikan data, ada sebuah kementerian yang kemudian anggarannya itu dikembalikan. Dan Pak Wapres Yusuf Kala juga mendorong, seorang Wapres juga mendorong agar munculnya Kepres tentang anti kriminalisasi ini. Karena dianggap pro negara, supaya anggaran jalan, supaya pembangunan rakyat jalan gitu. Ini kan yang takut bukan pejabatnya. Rekanan swastanya pun kalau udah terlambat gini nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada yang berani. Effendi. Pejabat. Jadi saya rekanan swasta pun nggak berani. Nggak ada yang berani. Jadi sekarang semua menjadi sangat rumit sehingga sekarang yang proyek yang jalan karena itu terlambat, bukan karena proyek soal yang jalan hukum. sekarang itu adalah proyek yang tidak menggunakan APBN. Saya kasih contoh proyek yang 35.000 megawatt listrik. Yang semua lewat APBN tidak ada yang berani menjalankan. Nggak ada, betul. Nah, ini menurut saya suatu kasus yang perlu kita lihat secara sangat objektif, apakah memang perlu Perpres atau tidak. Tapi menurut saya ini adalah masalah krusial. Dan saya sangat memaklumi teman-teman saya yang menyatakan, ngapain saya mengambil keputusan, nanti saya 5 tahun lagi dipanggil, di penjara, nggak ada gunanya, untuk apa. Dan tidak ada sanksi bagi pejabat yang tidak mau mengambil keputusan. Kalau menurut saya Pak JK ini orangnya sangat decisif dan kemudian dia cepat gitu. Tetapi pernyataan beliau mengeluarkan keinginan untuk mengeluarkan Perpres itu pengecualian atau diskresi itu punya implikasi terhadap soal hukum. Enggak, saya begini sih. Berbeda, saya nanti orang akan cari perlindungan di balik itu gitu loh. Saya hanya begini, ini tolong itu saja bahwa penafsiran 3 hal terhadap korupsi itu dikelirkan deh. Merugikan negara, menguntungkan diri sendiri. Penafsiran hukum. Udah ada Pak, penafsiran jurisprudensi ada. Kalau hakim penegak hukum benar pasti ngikutin. Sangat susah Pak. Itu yang susah. Tadi penegak oknum-oknum yang cari mangsa. Boleh nggak sebut satu kasus Pak? Saya kasih contoh lah. Contohnya kasusnya Hotasi. Saya di dalam KPK tertulis menyatakan ini bukan pidana. Bareskrim tertulis menyatakan ini bukan pidana. Jampidum menyatakan ini bukan pidana. Tapi Jampitsus menyatakan ini pidana. Karena khususnya Pak. Jampitsus. Pas diadili di pengadilan, bebas. Pas naik ke Mahkamah Agung, maka ketemu Pak Artijo. Salah. Apakah semua penegak hukum itu salah kecuali yang membenarkan satu itu? Iya. Nah, ini fakta bahwa penafsiran hukum berbeda-beda. Tapi Bapak tidak konsisten. Berarti problemnya bukan soal spending negara. Bukan. Ini contoh penafsiran hukum. Bukan. Ini contoh penafsiran hukum. Dampak dari itu kenalah Pak Dahlan Iskan yang spending negara, kenalah Nur Pamuji. Yang dianggap juga ini, jadi penafsiran hukumnya sangat berbeda-beda. Jadi maksud saya. Jadi kalau dalam kasus Hotasi tadi KPK pun sudah bilang bukan pidana ya? Persoalan ini adalah persoalan penafsiran hukum. Tapi gini juga, jangan sampai jadi generalisir. Ketika orang mengatakan bukan, katakan tanggal 1. Bisa aja tanggal 3, tanggal 4 menemukan alat bukti. Jadikan tersangka. Oke, baik. Berarti masih pro dan kontra ini apakah perlu diadakan atau adanya Perpres anti kriminalisasi? Nggak boleh. Negara kita negara hukum, bukan negara ekonomi. Oke, saya sudah dikeraskan ini oleh pakar hukum begitu ya. Presiden atau wakil presiden yang bicara ini. Baik, saya harus break terlebih dahulu Bapak-bapak dan kita akan kembali pemirsa di news.pol. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Saya cari kesalahannya, maka saya pakai lawyer untuk melaporkan dia. Nah, kebetulan ketemu kepentingan. Bukanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku segera sayang pada